Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama dengan saya Nitya Tido. Bisnis Talk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pelaku bisnis yang ada di Jogja, Mbak Rahmawati, pemilik, pengelola, pendiri dari Abrasai Leather and Craft. Halo, apa kabar Mbak Rahma? Alhamdulillah. Seger terus ini dia. Iya nih, tambah pandemi, tambah ribut ya Pak. Enggak. Mbak Rahma, saya pengen tahu sebetulnya sejak dulu kita pernah ketemu pernah ketemu. Mbak Rahma itu sebenarnya aslinya dari mana sih? Saya dari Palembang, Pak. Wong Kito Galuh. Iya. Ada banyak juga ya dari Palembang, termasuk kemarin kita juga pernah diskusi di sini. Mbak Rahma, dalam saat ini kan Mbak Rahma juga sebagai karyawan suatu perusahaan, tetapi juga mempunyai bisnis sendiri. Betul. Ini bagaimana ini cara atau kenapa kok melakukan itu dan bagaimana cara mengelolanya itu? Ya, pinter-pinter kita aja membagi waktu. Jadi sebenarnya karena bisnis itu adalah semangat saya. Jadi cara saya menyalurkan hobi itu melalui bisnis. Nah, justru dengan tersalurnya ini akhirnya hidup saya lebih bergairah, lebih berwarna dan lebih merasa bermakna, bermanfaat bagi banyak orang. Iya, artinya jalur karir dan hobi itu juga bisa sejalan seiring. Justru sebenarnya hobi bisa menyemangati karir gitu. Jadi saya melepaskan stres di kantor, melepaskan kelelahan dan sebagainya itu ya obatnya dengan bisnis ini karena dia hobi gitu loh. Dia hobi gitu ya. Oke, sejak kapan Mbak Rahma mempunyai satu keinginan atau paling tidak hobi di dalam hal bisnis ini? Sebenarnya dari kecil sudah bakat saya itu. Dari SD itu saya di Palembang. Iya. Dulu saya sekolah di Sipusri gitu kan. Jadi kalau dulu saya udah mulai jualan keripik, jualan makanan snack kecil-kecil ala zaman kita dulu gitu ya. Ya, itu saya dapatkan dari beli di tukang sayur keliling komplek kan. Oh gitu. Iya, dulu kalau beli satu bungkus itu kan Rp50, tapi kalau beli satu renteng isi 12 itu satu renteng hanya diberi harga Rp400. Oh, 400. Selisih marginnya kan, selisih marginnya itu saya dapatnya banyak terus tiap hari dari situ. Iya. Jadi padahal satu renteng bisa habis itu dalam sehari ya? Habis. Ya alhamdulillah dulu karena sekolahnya juga sekolah di komplek gitu ya. Sehingga mereka juga ngapain marah susah. Betul sekali. Tapi jangan tanya ya, mana ada itu harga keripik masih 50 ya, jangan tanya gitu. Jangan tanya tahunnya. Oke, dari situ memang sudah ada jadi ya. Sudah. Untuk istilahnya sense of business-nya itu sudah mulai terbentuk. Gitu. SMP dulu saat mungkin kaum teman-teman yang seumuran saya mungkin yang masih ingat ya, zaman dulu itu sudah mulai ada kertas-kertas surat yang warnanya harum banget gitu ya. Oh iya. Itu saya jualan itu. Per lembar. Biasanya untuk kata-kata mutiara atau paling tidak ya kan itu. Terus label buku gitu kan. Iya, yang kayak bukan gitu rugos ya, tapi yang kecil-kecil itu ya. Iya. Jadi memang sudah punya bakatnya, itu memang sudah ada dan kayaknya meningkat terus ya SMP dan tahu pasarnya apa ini ya. Betul. Kalau udah SD pasarnya ini, kalau SMP ini, mungkin SMA ini dan terus gitu ya. Sampai saat ini dan sekarang akhirnya Mbak Rahma mempunyai suatu bisnis berupa leather and craft. Ini seperti yang kita lihat di depan kita ini adalah salah satu. Ini bagaimana ini ceritanya Mbak Rahma bisa kemudian masuk ke dunia leather and craft ini? Jadi 2006 itu waktu saya masuk di Jogja, tinggal stay di Jogja. Saya itu sering berkeliling gitu kan. Ternyata itu surganya kulit. Banyak sekali pengrajin yang tersebar di Jogja. Nah, sebagai orang yang otaknya selalu itu bisnis itu suatu lahan yang menjanjikan bagi saya. Tapi tidak juga itu sih sebenarnya. Jadi saya melihat dari sudut kacamata selain bisnis ya, bahwa sangat penting untuk juga meng-hire mereka gitu. Ini maksudnya? Gini,
banyak pengrajin-pengrajin itu yang juga hanya berproduksi, tapi tidak bisa dijadikan mitra. Jadi mereka hanya produksi dan dihargai itu tidak tidak manusiawi lah gitu ya. Jadi saya juga ada sudut itu yang membuat saya juga akhirnya ya sudahlah, saya sepertinya sudah paten untuk membesarkan Abrasi ini aja. Nah, banyak pengrajin yang memang saya temui itu kehidupannya juga di bawah rata-rata dan itu perlu kita angkat angkat gitu. Jadi mulai tahun 2006 ya istilahnya untuk mulai 2006 itu masih saya istilahnya survei. Tapi saya memulainya ini sebenarnya di 2016 ya. Memulainya 2016. Artinya secara istilahnya kemudian berdiri dan kemudian membentuk suatu berbagai macam produk. Iya, 2016 mulainya. Abrasi. Artinya apa sih itu Abrasi? Itu dia, kecintaan saya sama Jogja itu juga saya harus mencintai sesuatu apapun yang berbau-bau Mataram dan Jawa karena suami saya juga orang Jogja ya. Jadi Abra itu sebenarnya saya searching dari bahasa Sanskerta bahwa itu artinya cahaya. Sedangkan saya itu bahasa Sanskerta atau bahasa Jawanya adalah kebaikan. Baik. Sampai sekarang juga saya masih betul baik. Itu kan belum berubah. Okay. Jadi saya berharap bahwa ini akan jadi cahaya kebaikan. Karena itu dari awalnya saya melihat sering survei kemana-mana menemui pengrajin-pengrajin yang kehidupannya di bawah rata-rata ya. Jadi saya berharap Abra saya branding yang saya buat ini juga jadi cahaya kebaikan bagi mereka gitu. Jadi bisnis is bisnis, tapi jangan lupakan kemanusiaan, jangan lupakan sosial. Itu. Karena, jadi bagaimana bisnisnya tetap bisa hidup dan menghidupi gitu ya. Betul, kita jadi pelumas ekonomi mereka itu sesuatu yang sangat bagi saya ya memang harus di tataran itu saat ini. Benar. Tapi tadi Mbak Rama tadi mengatakan bahwa memang sulit artinya untuk menjaga istilahnya quality termasuk untuk menjaga timing yang artinya dari para pengrajin itu kan. Biasanya mereka itu kan ya membuat juga ya selo saya, seada waktu saya atau mungkin juga ya saya bisanya coba seperti ini. Itu bagaimana mengatur? Padahal ini kan kita tetap harus menjaga kualitas ya di dalam satu produk. Gitu. Saya juga selain bermitra itu kan kita juga perlu mengedukasi ya. Nah, memang ada beberapa mitra kerja saya yang untuk di Abra saya ini adalah orang yang sudah expert. Jadi saya bagi-bagi. Ada yang sudah expert di perkulitan, itu yang ada satu namanya Pak Debadi saya bilang ya. Itu adalah orang yang memang saat ini jadi pengrajin pokok saya. Yang utama ya. Yang utama karena saya sudah mengenal beliau karena dia expert di dunia kulit sudah sejak tahun 84. Nah, selain itu saya juga mulai melirik pengrajin-pengrajin yang lain, tapi tetap saya jaga kualitas, juga mengedukasi mereka gitu, bagaimana menjaga kualitas produk seperti yang tadi inginkan, bagaimana juga harus konsisten menjaga kesepakatan waktu yang kita tentukan untuk penyelesaian pekerjaannya. Jadi saya juga karena saya harus mengedukasi mereka supaya kita sama-sama jalan. Kalau mereka terlambat, akhirnya buyer saya juga nanti akhirnya lari gitu. Nah itu juga balik ke dia juga. Nah kalau kita sama-sama saling menjaga, saling komit, tentu saja kalau menguntungkan buat kami juga menguntungkan buat beliau. Sampai sekarang sudah ada berapa, Pak? Ya istilahnya yang menjadi mitra untuk banyak tersebar, tapi tidak hanya kulit ya, karena saya juga sekarang sudah ada craft juga. Saya juga bikin sesi padan. Nah ini juga pengrajinnya ada di Yogyakarta, di daerah Bantul di pelosok, yang notabene sumber bahan bakunya juga banyak karena ini dari padan laut ya. Pak Yudo tahu nggak itu simbah itu yang akhirnya jadi mitra saya. Betul sekali. Betul sekali. Dan biasanya mereka itu kan telaten dan rapi itu pekerjaannya gitu ya. Terus untuk branding, saya kan juga perlu label, perlu pembuatan packaging dan sebagainya. Saya juga ada
mitra juga yang untuk bikin sabun dan sebagainya itu di daerah Saigan itu juga jadi banyak, jadi bermitra itu banyak, menggandeng semuanya semua, menggandeng semua, istilahnya membanding, mengkolaborasikan itu semuanya. Betul sekali. Oke, jadi itu salah satu bisnis juga. Nah, tetapi pada saat untuk membuat ini kan berarti butuh satu desain, ya kan, untuk produk ini seperti. Nah, karena saya lihat ini aja kayaknya baru ada 4 aja yang ada di sini. Ya, kalau bawa itu bisa. Nah, itu bagaimana untuk membuat desain ini? Siapa? Apakah dari Mbak Rahma atau ada satu tim atau dari misalnya mereka yang mitra itu kemudian mengajukan suatu desain untuk kemudian dibuat, itu bagaimana? Metodenya ada beberapa macam. Kalau dari awal-awal ya, kalau untuk desain itu memang saya sendiri. Biasanya self searching, ya manfaatnya memang banyak sekali media sosial ya, sangat memudahkan sekali. Terutama seperti aplikasi Pinterest itu kan banyak ide desain yang bisa kita lihat ya. Nah, awalnya memang saya sendiri gitu. Nanti saya memberikan desain ke pengrajin untuk dibuat. Tapi setelah kesini saya juga sepertinya tidak bisa handling sendiri. Alhamdulillah sekarang saya punya tim gitu kan, tim yang handling untuk desain dan sebagainya. Dan kami akan komunikasikan termasuk dengan mitra pengrajin juga gitu kan. Jadi terkait desain mode terkini itu seperti apa. Nah, ini kalau untuk produk yang kami ciptakan. Tapi kalau custom yang dipesan oleh bisa juga mereka bisa. Ya. Artinya jadi mereka bisa kontak ke Abrasai lewat Instagram atau lewat Facebook. Instagram ada, Facebook ada. Instagramnya kami ada di abrasai.shop. Abrasai.shop. Kalau yang di FB fanpage itu Abrasai Leather Bag. Abrasai _leather_bag. Iya. Tuh. Jadi kalau misalnya mereka pesan secara khusus dengan desain mereka, artinya dari Abrasai juga bisa membuatkan ya, seperti itu. Sistemnya Palu nggak ada deh, ada. As long as itu terkait dengan leather dan craft gitu ya. Asal itu terkait itu. Nah, tapi terkait dengan bahan baku, Mbak. Ya. Artinya apakah ketersediaan bahan baku, terutama di sini kan kulit, gitu. Ya. Apakah mudah? Ataukah artinya Mbak Rahma mempunyai suatu supplier, suatu pemasok vendor sendiri, atau dari si mitra itu yang nanti akan menyediakan dengan karena kalau nggak salah kan punya berbagai macam kualitas kan, seperti itu, termasuk juga nanti apa tadi namanya pandan laut seperti itu. Apakah dari timnya Mbak Rahma yang menyiapkan atau mereka atau mungkin ada dari vendor yang kalau untuk mitra produk penghasil kulit kami punya. Jadi di luar mitra pembuat mitra pengrajin. Jadi kami sudah punya supplier sudah punya supplier sendiri untuk kulit. Nah, kalau untuk di mitra kami hanya memang membuatkan produknya gitu ya, mengerjakan. Nah, kalau pandan laut ini, khusus pandan laut memang langsung karena dia yang tahu. Mulai dari pengolahan dari bahan mentah pandannya sampai produk jadinya bentuk anyaman itu dikerjakan oleh mereka. Hanya saja nanti untuk mendesain itu jadi diaplikasikan dalam bentuk pouch atau organizer tas bisa juga. Bisa. Itu nanti menyesuaikan dengan desain kita. Artinya jadi dari sini mereka hanya tinggal membuat saja ya, membuat saja pengrajin saja, sedangkan nanti dari untuk produknya atau bahan bakunya Mbak Rahma punya tim satu sendiri untuk membuat itu. Oke, kalau membuat seperti ini butuh waktu berapa lama untuk masing-masing si pengrajin itu ya? Dan apakah mereka membuat itu by order? Kalau tadi kan Mbak Rahma bisa menerima secara custom. Tapi kalau custom kan artinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi di sini kan Mbak Rahma juga membuat suatu produk-produk yang sudah desain sendiri gitu. Betul. Nah, apakah untuk membuat desain ini, apakah membuat suatu secara massal ya, mungkin lebih dari 1, lebih dari 5 atau lebih dari 10, atau eksklusif hanya 1 saja atau 2 saja, atau bagaimana konsep atau paling tidak strategi yang Mbak Rahma lakukan? Kalau saya pada prinsipnya karena bisnis ini kita tidak boleh kaku ya. Kalau saya tidak boleh kaku, dan
customer itu adalah raja. Jadi kita tidak membatasi produk itu harus limited, harus customize atau harus bagaimana. Bahkan banyak juga akhir-akhir ini juga permintaan untuk mengcombine kulit dengan wastra Nusantara. Itu pun kita layani, kita buat gitu. Jadi saya memang tidak menutup hanya ke satu metode aja ya, artinya satu produk, satu desain gitu ya. Enggak. Jadi kita ikutin semua yang customer minta. Kalau dia mau minta yang limited edition, kita buat. Kalau mau minta yang customize, ya kita buat. Jadi selain customize tadi juga yang Mbak Rahma buat, ini artinya begini, ini buat memang satu, tetapi kan setelah itu kemudian diupload di Instagram kan Anda boleh pilih tinggal nomor kodenya yang mana nih. Dan mereka masing-masing punya nama apa aja nih namanya. Ini ada yang di bawah ini. Kalau ini namanya Drupadi. Oh ini karena ada Drupadi. Drupadi. Kemudian itu. Ini kalau nggak salah ini namanya Flores. Saya ingatnya jadi Flores. Kemudian ini. Kalau itu Pinisi. Iya, karena gede kayak kapal. Gede kayak kapal. Terinspirasi Pinisi. Ya. Ini yang Drupadi ya. Dan ada sudah menciptakan berapa desain Mbak yang saat ini ada? Banyak sih udah. Mungkin walaupun teman-teman bisa lihat yang ada di Instagram ya. Tapi tentu saja memang tidak semua produk kita share di Instagram ya, karena kita ada juga permintaan dari customer yang terutama yang customize ya. Dia tidak mau pasaran, terus nanti ditiru dengan orang dan tidak ingin ditiru, juga ada. Tetapi kalau yang untuk produk-produk yang istilahnya dibuat, di-create oleh Mbak Rahma kan, artinya itu kan berarti publish kan ya. Artinya bisa dilihat di Instagram itu ya. Oke, itu dan butuh kalau untuk customize itu biasanya butuh waktu berapa lama? Maksimal 2 minggu. Maksimal 2 minggu. Karena satu, pengrajin saya banyak, kedua tidak bahan baku juga gampang kan nyarinya di Jogja. Iya, secara ini. Nggak ada yang import, jadi semua. Tapi apakah masing-masing mempunyai jenis atau kualitas kulit yang berbeda-beda, Mbak? Ada. Saya awam ya dengan kulit itu ada jenisnya, ada. Saya tahunya kan kalau kulit itu kan jadi rambak. Iya betul. Jadi kulit itu bermacam-macam Pak Yudo ya. Jadi ada yang dia jenis pull up, jadi kayak ini nih pull up ya. Ada yang dia kalau yang mentah yang seperti di Maliburu itu yang tebel-tebel itu nabati jenisnya. Terus kalau dia nanti ada yang sedikit kayak ada bercak itu cracking namanya ya. Jadi kayak kayak pecah, kayak pecah. Motif pecah itu cracking namanya. Macam-macam. Pewarnaan juga kita punya katalog juga. Macam-macam. Untuk pewarnaannya. Jadi artinya saya minta yang hijau itu juga tetap bisa ya untuk di istilahnya dibuatnya sepertinya lumagada itu aja. Iya. Ada juga yang kayak kulit jeruk ya, dia namanya. Kayak kulit jeruk kan ada yang jenis kulit jeruk. Tapi yang agak lentur gitu ya? Iya, yang agak lentur. Itu juga ada jenisnya. Terus ada juga kan kalau sekarang ini pelanggan itu suka, Bu mau dong saya pinginnya punya tas yang kulit buaya, sementara kulit buaya mahal. Dan kalau dibawa, ada beberapa customer itu pinginnya kalau pakai kulit buaya ada sertifikat supaya kalau dibawa keluar itu tidak tertahan di bandara. Nah kami menyikapinya, biasanya kami akan tawarkan kalau emboss gimana gitu kan. Bisa juga dibuat? Iya di emboss, jadi emboss motif buaya. Jadi dari kulit itu bisa di emboss. Di emboss, jadi dari jauh kan kalau orang yang awam akan mengira itu bawa kulit buaya, padahal itu ada kulit sapi yang di emboss dengan motif kulit buaya. Sekarang sudah begitu ya? Iya. Jadi itu untuk menyikapi kalau yang takut kalau produk-produk dengan menggunakan hewan-hewan dilindungi itu kan. Jadi gitu ya. Jadi kalau selama ini yang saat ini dilakukan Mbak Rahma, apakah setiap bulan itu membuat suatu produk baru, istilahnya desain baru, apakah setiap bulan itu atau berapa periode selalu membuat desain baru ya untuk tas atau untuk apa? Artinya untuk tas atau untuk produk-produk yang lain itu dibuat setiap bulan ada satu kreasi baru atau dalam periode tertentu di dalam pembuatan desain atau sesuatu yang baru dari Agrasa ini? Kalau dulu saya selalu rutin untuk membuat mengeluarkan produk-produk baru, desain baru.
Tapi seiring dengan adanya pandemi sekarang ini, ya kami memang agak lebih menghindari menumpuk barang karena kita juga menyadari daya beli sekarang lagi menurun ya. Ada kerasa juga ya Mbak? Terasa. Dan kita memang menyikapi ya sudah, artinya kita memang hanya ada buyer khusus yang setia lah, yang satu dua itu pun customize gitu ya. Nah tapi kalau untuk produk-produk kecil-kecil ya sekarang kita larinya ke masker. Gitu. Membuat masker juga? Masker dari kulit domba. Dari kulit? Kulit domba. Oh ini dia. Oke, ini bentuknya seperti ini ya. Itu bisa juga dipesan lewat Instagram maupun lewat Facebook. Sekarang saya justru ingin menggenjot, istilahnya gini, bagaimana caranya memanfaatkan ya Pak ya, lebih ke bagaimana caranya supaya tetap menjadi pelumas ekonomi pengrajin, supaya mereka tetap berproduksi, tetap bisa hidup. Jadi saya selaku owner Abrasai dan tim juga harus berpikir produk apa yang kira-kira bisa di masa pandemi ini tetap bisa laku kita jual. Ya salah satunya kami berkreasi dengan membuat masker dari kulit domba. Kulit domba ini saya baru dengar ini kan. Biasanya kan mereka teman-teman para penjahit itu mereka membuatnya kan dengan kain atau paling nggak dengan shibori atau dengan artinya produk-produk kain biasa. Ini baru saya tahu. Itu kita combine ya Pak. Jadi memang tidak full leather. Jadi itu kita combine dengan wastra. Wastra itu bisa dengan batik, bisa dengan tenun gitu-gitu. Jadi untuk ornamennya. Jadi akan terlihat eye catching gitu loh. Orang pakai kalau kita full leather biasanya ada yang memang alergi gitu ya. Tapi kami mencoba untuk mengcombine itu jadi tetap stylish gitu. Ya. Seperti tali juga kita pakai seperti konektor itu ya. Konektor itu kita bikin dia pakai kulit gitu. Untuk pemanisnya. Okay. Nah, itu proses produksinya ya, mulai dari tadi saya tanya tentang bahan baku sampai ke produksinya nanti barang jadi berapa sampai berapa desain, bahkan bisa juga secara customize. Nah, sekarang bagaimana Abrasai ini melakukan pemasaran? Artinya bagaimana orang bisa tahu dan bagaimana mereka selain tadi sudah kali ya, kita bisa lewat Instagram, lewat media sosial, tapi bagaimana strategi apa yang dilakukan oleh Abrasai untuk memasarkan produk-produk dari Abrasai? Satu, kebetulan kami sudah sangat tergantung dengan online shop. Online shop ini memang pasar kami gitu ya Pak ya. Sampai berapa persen artinya dari keseluruhan? Kalau penjualan memang lebih hampir 75% lewat online shop. Kita memanfaatkan iklan berbayar juga. Itu untuk produk yang sudah jadi maupun yang custom ya? Iya. Terus misalnya juga kita juga lagi sedang menyiapkan satu produk yang kita persiapkan juga untuk masa pandemi ini sebenarnya, dan ini juga lagi digodok sama tim ya. Soalnya juga kami akan gencarkan dengan iklan berbayar. Terus kalau di FB saya mainnya dengan ini CEO. CEO. Ya, segmen tertarget ya. Nah, gitu. Itu juga saya optimal. Dan secara fiturnya bagus. Artinya untuk menggunakan, lah sekarang kita juga bisa supaya teman-teman juga bisa menginspirasi seberapa seberapa pengaruhnya penggunaan media sosial, internet itu untuk dalam pemasaran itu. Itu sangat memang itu Pak, power kami gitu ya. Itu ya. Memang itu power kita karena kita pasti akan menarget segmen pasar itu di jam-jam sibuk itu kita hindari ya, artinya jam-jam istirahat tuh baru kita gencarkan lewat medsos gitu. Saya lebih ke sana gitu karena kalau untuk gini hari apalagi ya, untuk membuka galeri, membuat showroom itu belum sesuatu yang penting bagi kami. Saya mau tanyakan pertanyaan kedua soalnya. Apakah tidak sejak awal 2016 ya, itu sampai sekarang tidak menggunakan, apakah itu membuat semacam satu galeri atau paling tidak suatu shop atau paling tidak dititipkan atau secara biasanya masih secara konsinyasi ya. Itu apakah juga dilakukan
atau seperti apa? Ya, istilahnya secara konvensionalnya ya. Iya. Saya sih memang tidak menitipkan, tidak juga membuka galeri atau gerai gitu ya Pak ya. Satu, pertama modal juga belum terlalu cukup besar, dan bagi saya lebih baik saya habis-habisan di marketing online gitu. Karena feedbacknya itu ke kita memang berpengaruh besar, sangat kelihatan. Sedangkan kalau kita buka gerai ya mohon maaf ya, kita juga tahu diri lah dengan kondisi pemain pemula seperti saya kan ya pasti akan kalah bersaing lah dengan yang gede-gede di luar sana gitu kan. Jadi kita memang mencoba untuk melalui media sosial ini selain membesarkan branding juga jualan gitu. Jadi saya ingin branding Abrasai ini dikenal orang dari Indonesia sendiri, Sabang Merauke maupun dari luar gitu kan. Jadi orang akan melihat tersimpan di memorinya bahwa image-nya ada gitu. Abrasai gitu. Dan saya juga banyak lihat pemain-pemain online itu juga tanpa gerai juga mereka kenceng gitu kan larinya gitu. Tapi secara istilahnya secara penjualan juga istilahnya worth it ya, artinya dengan lebih banyak mana? Apakah lebih banyak yang produk sendiri atau yang customized? Imbang sih Pak, imbang. Tapi kalau yang sininya sejak pandemi itu yang paling kenceng itu ya masker. Oh ya masker. Karena sekarang mereka kan lihat, dan juga kayaknya cukup unik kan itu ya, dengan menggunakan kulit domba itu sehingga bisa berikan. Tapi yang lebih bikin excited banget pembeli itu Pak, kan masker banyak ya. Orang bikin masker dari Wastra gitu. Kalau yang kita punya itu ya karena pertama Abrasai ini selain memberi cahaya bagi pengrajin, saya juga punya keinginan untuk memperkenalkan Indonesia ini secara luas, karena Jogja ini kan adalah destinasi Indonesia mini ya. Jadi saya pinginnya orang beli Abrasai itu dibawa keluar, orang tahu itu Indonesia. Contoh seperti Drupadi. Nah, masker pun juga gitu. Masker saya ingin sesuatu yang beda, tampil bahwa maskernya Abrasai itu ada Indonesia di dalamnya gitu. Selain Wastra juga kita lukis dengan wayang. Saya baru dapat order ini dari Jakarta, mintanya masker kulit itu kita painting langsung di leathers. Nah, saya kerjasama juga itu dengan teman-teman ISI. Pelukis dari ISI. Saya juga mengkaryakan mereka. Alhamdulillah puji Tuhan dapat pekerjaan dari Bu Rahma. Betul sekali. Nah, jadi saya baru dapat order juga ada dari Jakarta, minta dibuatkan wayangnya diganti ondel-ondel ya Bu Rahma. Saya pengen khas Jakartanya. Siap, saya bilang. Jadi ini baru kita kerjakan. Wah, kayak artinya untuk ini, dan itu baik media sosial. Itu untuk bisa. Dan tadi Mbak Rama kan ceritakan bahwa menggunakan biaya memang khusus itu, dan itu tadi memang worth it juga ya untuk istilahnya feedbacknya. Betul sekali. Itu. Jadi saya hitung-hitungan saya Pak Yudo, kalau saya sewa gerai kan mahal sekali, namanya Jogja kan ya, pasti tidak ada di angka dan belum tentu juga itu laku, bisa juga didatangi gitu. Jadi saya lebih udahlah dengan konsep media sosial, iklan berbayar. Anggaran itu Anda gunakan untuk ke arah itu. Iya, dan saya anggap, kalau saya sih memandangnya low cost high impact sekali. Gitu. Low cost high impact ya. Iya. Timbang saya sewa, mending saya mainnya di sosial media, iklan berbayar atau CEO dan sebagainya. Iya, dan itu memang sudah kelihatan dan terasa dan ada hasilnya. Iya, betul sekali. Nah, kalau saya boleh tanya, pada waktu awal Mbak Rama membuat itu tahun 2016 gitu ya, kan mungkin juga dari kemarin juga pengen nanya kan, itu apakah membutuhkan modal yang besar? Enggak besar. Kecil aja, di bawah 5 juta nggak sampai. Sekali lagi Mbak. Di bawah 5 juta nggak sampai. Itu nggak sampai kan?
Tapi ada kuncinya yang Anda nanti harus ikutin itu tadi. Selama sepanjang cerita itu tadi adalah kunci bagaimana Mbak Rama bisa membesarkan bisnis ini. Oke, nah itu paling tidak Mbak rata-rata sebulan itu bisa berapa pieces? Kalau bulan Dulu waktu pandemi, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Karena kalau sekarang udah oke lah, semua bicaranya. Tapi sebelum pandemi ya, sebelum pandemi waktu belum saya handling itu, maksudnya belum di handling sama tim itu, ya sebulan itu bisa 5 piece, 6 piece. Itu di sela-sela waktu libur loh Pak ngerjainnya. Di sela waktu libur itu ya, artinya karena bekerja bekerja, artinya sebagai karyawan tetap keep sebagai karyawan. Tetapi setelah itu kemudian berarti kan paling hanya bisa weekend, pada saat libur, atau after office hour, itu aja kalau masih sempat. Itu yang adalah kemudian waktu itu yang mengelola media sosial saya sendiri. Saya sendiri. Wow. Saya juga sering begini, selalu memberi edukasi ke teman-teman, ke saudara ya. Saya sharing begini. Kalian tiap hari megang HP, saya bilang. Tapi HP hanya kalian gunakan, manfaatkan hanya untuk bercanda, chit-chat gitu. Kalau saya HP, selain saya gunakan untuk bekerja, saya juga pasti akan lakukan foto produk dan sebagainya, saya share ke teman-teman. Terus status-status saya pasang dengan status-status produk saya. Begitu saya pasang status, pasti orang-orang yang integrate dengan nomor saya pasti bertanya ini apa, ukuran berapa ya. Disitulah cara untuk paling nggak mensosialisasi karena no time without itu ya, istilah marketing kalau saya bilang itu komunikasi di situ. Nah di situ berarti butuh komitmen, konsistensi itu ya dalam menjalankan itu dan akhirnya ini yang ini. Dan sekarang pada waktu tahun 2016 itu Mbak Rahma masih lakukan sendiri itu. Sampai akhirnya sekarang ada tim. Ya, sekarang ada tim. Oke. Sejak kapan itu, Mbak Rahma? Tim itu sebenarnya terbentuk pas awal-awal pandemi lah gitu ya. Awal pandemi. Karena memang saya melihat banyak pengrajin yang stuck ya, terhenti. Itu dia. Dan kita harus jadi pelumas. Bagaimana mereka teriak tidak bisa bayar listrik, tidak bisa beli. Beli barang, beli macam-macam gitu kan, untuk hidup. Jadi akhirnya kita bikin tim aja lah, saya bilang yang istilahnya bisa lebih fokus untuk dan untuk menggenjot paling tidak ini semua gitu. Dan salah satunya dengan produk masker itu tadi ya. Salah satunya untuk membuat. Kalau bulan ini sih sebenarnya saya lakukan sale sebenarnya. Sale itu ya juga untuk kan beberapa produk yang kami ciptakan sebelum pandemi itu kan juga masih ada. Kita lakukan sales. Ya alhamdulillah udah untuk mancing-mancing. Udah beberapa item juga terjual di bulan ini. Ya lumayan lah untuk mengembalikan modal pembuatan. Kan itu digunakan untuk memutar terus ya. Memutar sesamping sisi sebagai base. Jadi bisa dikatakan base dari Mbak Rahma itu kayak ini apa namanya? Sociopreneur ya. Secara sosial tetap dengan memperhatikan tadi para pengrajin itu supaya mereka juga bisa menjalankan motornya mereka. Betul sekali. Terus dengan adanya tim juga kan, saya sama tim itu akhirnya mereborn kelahirannya Abrasa ini. Ini maksudnya? Jadi kan bisa dilihat mungkin Abrasa yang lalu itu mungkin trainingnya tidak seperti ini. Ini New Reborn. Ya. Oke. Kalau dulu tuh bentuknya seperti yang lama ya. 2.0. Kalau dulu 1.0, sekarang 2.0. Ya, jadi kami akhirnya pakai ini. Pakai apa? Ini tulisan. Ada apa ya namanya? The story behind. Istilahnya ada cerita di balik produknya ini ya. Termasuk juga cara perawatan produk. Jadi ternyata karena ini namanya leather, itu ada ini cara penggunaannya memang khusus ya. Dan ada satu ini cerita the story behind produk ini seperti apa dan ini yang the new reborn itu tadi ya. Dan sale ini juga sebenarnya kita lakukan bulan-bulan ini juga dalam rangka reborn Abrasa. Reborn ini sekali ini untuk apa nih ya? Relaunch dari Abrasa is the new style, the new design and the new concept dari
Abrasa ini Betul dan sekali. ada the new team yang Ya. untuk nanti istilahnya yang mempush ya. Artinya berapa sekarang timnya yang untuk istilahnya pada saat ini pertama kali ya untuk dibuat satu tim untuk menghandle pemasaran dan penjualan dari 4 Abrasa. orang. 4 orang 4 gitu. orang. Oke. Termasuk saya jadi 5 orang. Oh 5 orang ya, Iya. tetap kalau Ya. motor tetap itu biasanya istilahnya dari situ. Dan apa rencana ke depan Mbak Rama? Artinya dengan adanya tim itu tim marketing termasuk tim produksi itu what will you get for the future gitu. Artinya ke depan itu seperti apa? Selain tadi mewadahi dan juga memaintain para pengrajin-pengrajin ini ya. Ya. Saya kami semua nih ingin mengimbangi yang menjadi nawacitanya Pak Jokowi. Bahwa kan sekarang digaung-gaungkan mencintai produk Indonesia. Nah ini bagi kami adalah peluang. Bagaimana kita harus terus berproduksi, memperkenalkan produk-produk anak bangsa. Itu satu peluang ya. Salah satu peluang dan salah satu hal yang membuat kami juga harus mempush ini supaya kami bisa membantu, mengisi dan ikut berpartisipasi di situ. Iya, apalagi setahu saya dengan terjadinya pandemi ini kan terjadi kontraksi ekonomi kan. Terjadi kontraksi ekonomi Indonesia maupun Jogja secara khususnya. Langsung tidak betul. langsung. Nah, kami juga secara tidak langsung juga harus peduli gitu ya. Paling tidak tetap melakukan penjualan dan ada yang membeli. Artinya apa? Roda ekonomi tetap berputar dan ini juga sedikit banyak juga bisa mengurangi kontraksi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kalau semua belanja dan semua berproduksi dari kita untuk kita, dari anak bangsa untuk anak bangsa, ya mudah-mudahan kita akan mampu melewati kontraksi ekonomi akibat pandemi yang kita lalui saat ini. Gitu juga sih. Jadi selain juga itu tadi ya, yang tadi saya lihat, jadi saya langsung menangkap dari core dari bisnisnya Mbak Rahma itu adalah bagaimana bisa hidup dan menghidupi itu tadi ya. Betul. Saling bisa bergotong royongan gitu semuanya. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Semoga ini nanti bisa salah satu nanti cara untuk bagaimana memperkenalkan Abrasa ini kepada teman-teman yang ada dan juga teman-teman. Ini tadi obrolan kita dengan Mbak Rahma, pendiri, owner dan pemilik dari Abrasa Leather and Craft dari Jogja. Semoga ini tadi bisa menginspirasi Anda bahwa bisnis tidak mudah tetapi juga perlu komitmen dan konsistensi dalam menjalankannya. Dan terutama adalah bagaimana kita bisa hidup dan menghidupi lingkungan kita, terutama para pengrajin-pengrajin yang ada di lingkungan kita. Oke, sampai jumpa dan selamat berjuang.